Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan di sini saya akan menyampaikan resumen saya yang kemarin sudah dijelaskan atau diterangkan oleh pemateri, yaitu yang pertama dari pemateri Dr. Al-Fatah Yasin MAG. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Dan orang yang memiliki mental spiritual itu, indikatornya yaitu adalah satu, orang yang berpikir ilmiah. Nah, mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu hukum atau keagamaan. Itulah perbedaan kampus UIN Malang berbeda dengan kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misi semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita dalam menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW harus didasarkan karena kita adalah masyarakat berilmu. Mahasiswa dan orang-orang yang berilmu beda dengan mahasiswa dan bukan mahasiswa. Oke, itu adalah beberapa ringkasan materi yang disampaikan oleh Dr. Al-Fatah Yasin MAG. Dan di sini juga saya akan melanjutkan resumen saya dengan materi dan dengan pemateri yang kedua, yaitu dari Dr. Lutfi Nurdiana, yang berisikan tentang orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu temukan jati diri Anda. Mau jadi apa kamu ke depan, saat inilah Anda yang menentukan. Mau jadi orang yang luar biasa ataupun mau menjadi orang yang biasa saja. Hari ini Anda memulai niatnya yang ketiga. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi yang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positif thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir, pesan kami, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita, torehkan prestasi baik nasional maupun internasional, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, karena visi kampus kita semuanya harus hafal visi UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, visinya adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional yang sangat baik. Jadi semua harus hafal dilakukan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Dr. Ilfi Nurdiana. Dan yang selanjutnya, pemateri yang ketiga, yaitu dari Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA yang diketuai oleh Kak Farhan Adi Purwohadi dan juga Kak Fawaid yang menjadi Presiden Mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DEMA UIN Malang. DEMA UIN Malang adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan tugasnya DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati sama universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan Kementerian Dema Universitas diantaranya yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan di sini Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan mengkoordinasikan, dan yang untuk Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, kajian yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Kita tahu sebagai mahasiswa tidak hanya belajar satu sisi, kita harus memperkuat diri segala sisi sehingga kita menjadi pribadi yang berprestasi. Dan juga kalau Kementerian Agama itu bentuk upaya kami berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integrasi keilmuan di situ, integrasi keilmuan antara sains dengan agama itu kita akan ketemukan di mana titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita menjadi insan-insan atau mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Dan juga Kementerian Pengembangan dan Kreativitas itu kita tetap berkoordinasi untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan atau program kerja yang dicanangkan oleh Dema sendiri agar menjadi kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang ini lebih ke mensandingkan apa yang dilaksanakan kegiatan yang telah diikuti oleh Dema. Nah, itu ringkasan materi yang ketiga yang disambut oleh Dema. Dan untuk yang pemateri yang nomor berapa ya? Yang nomor 4 itu adalah pemateri yang dari SEMA, yaitu Senat Mahasiswa. Dan di sini Senat Mahasiswa itu diketuai oleh Kak Adit Fanani dari Prodi PAI dan sekretarisnya yaitu Kak Manarul Ilmi dari Fakultas Humaniora. Dan di sini Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berperan sebagai lembaga legislatif mengkoordinasikan Dema, UKM dan HMJ. Dan di sini visinya adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Dan di sini fungsi SEMA adalah ada advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dan juga tugas SEMA salah satunya yaitu ada yang mengawasi dan mengontrol DMAU. Dan juga wewenang SEMA adalah salah satunya adalah untuk memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Nah, itu adalah resumen saya yang mengenai tentang materi keempat, yaitu dari SEMA atau Senat Mahasiswa. Dan ini kelanjutan dari video resumen saya, yaitu dengan pemateri Muhammad Hasanuddin Wahid dan dengan judul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Dan di sini juga dijelaskan definisi moderasi secara etimologis. Wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah berkeadilan. Dan secara terminologis adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dan ada juga yang menurut dasar teologis adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa dalam hadis Sahih Bukhari, dan juga kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Dan di sini
peran mahasiswa. Dan di sini peran mahasiswa itu adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Dan mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan juga mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinaan. Sekian resumen dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.